Saya tuh GR banget kok tadi pas tepuk tangan ada sweet-sweetin saya ya. Tapi pas aku lihat penonton yang sweet-sweetin aku umurnya 12 tahun. Keren banget. Tepuk tangan untuk penonton, untuk kalian sendiri malam hari ini. Semangatnya luar biasa, saya tuh selalu tersanjung abis iklan masuk, semangat mereka tuh nggak pernah padam, selalu berkobar-kobar gitu. Harus gitu, harus gitu. Anak muda Indonesia harus begitu. Jadi beberapa waktu lalu ini di Indonesia diadakan satu ajang atau satu festival sepak bola anak terbesar di Indonesia, diberi nama Aqua Danone Nations Cup atau disingkat DNC. Nah DNC ini mengundang sekolah-sekolah sepak bola dari seluruh Indonesia untuk ada di situ dan akhirnya terpilih satu tim yang akhirnya diajak ke Inggris. Bukan cuma jalan-jalan aja di Inggris atau foto-foto, tapi mereka berhadapan dengan 32 tim lainnya dari seluruh dunia, dari mancanegara. Itu keren banget dan akhirnya mereka berhasil menempati peringkat ke... Merinding aku, ke-8. Siapa yang berani bilang Indonesia itu timnya letoy-letoy? Lihat dong wajah-wajahnya nih yang ganteng-ganteng, keren-keren. Mereka malam hari ini hadir di sini. Hai, selamat malam. Aku bangga sekali sama kalian, pengennya aku bawa pulang kalian semua. Biar main sama anakku di rumah. Mereka duduk di sini, tapi ada 3 yang mau saya undang ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Silakan masuk, ada Sadam, ada Davin, dan ada Beckham. Hai Sadam, hai Davin, hai Beckham. Jadi mereka ini dinamakan Garuda Muda Indonesia. Ih gagah banget loh Garuda Muda Indonesia itu namanya. Aku tuh penasaran pengen lihat waktu kalian di sana seperti apa gayanya. Sebelum kita ngobrol, aku mau putar tayangannya dulu ya. Biar semua yang di rumah juga bisa nonton, oke? Boleh diputar waktu mereka di sana? Hebat banget, peringkat ke-8 di dunia. Di dunia. Ceritain dong gimana perasaannya waktu bisa main di sana. Itu kan mainnya di stadion di Wembley ya? Di London, di Inggris. Gimana rasanya? Ya, senang banget bisa menginjak stadion Wembley, London. Sebelumnya kan kalian udah pernah tahu dong tentang stadion itu, orang-orang hebat yang main di situ. Kalian bisa main di situ. Deg-degan nggak waktu kesana pertama kali? Enggak. Oh enggak? Masa sih? Aku muncul di acara ini tiap malam aja deg-degan. Kalian enggak? Enggak. Oh ya, jadi gimana perasaannya selama di sana ketemu sama ada 32 tim ya? Sama Jidan. Oh ketemu sama dia? Iya. Foto-foto? Iya. Oh ya, dia bisa bahasa Indonesia? Enggak. Kalian di sana ketemu sama siapa aja? Sama tim-tim lain? South Africa. South Africa dan banyak yang lain. Tapi yang paling asik si South Africa itu. Kenapa asiknya? Bisa diajak ngobrol. Bisa diajak ngobrol. Main sama mereka juga. Kalian kan nggak latihan terus kan? Enggak. Ceritain dong, jadi waktu di sana itu pas nyampe itu ngapain aja sampai akhirnya apa kalian tanding terus atau gimana? Enggak, Kita jalan-jalan dulu ke kota London. Kemana aja jalan-jalan? ke Jam Big Ben. Ke Big Ben, terus ke museum-museum, foto-foto. Tapi selama di sana itu kalian kangen gak sama Indonesia? Iya. Kangen. Nah ini nih, ini ada waktu jalan-jalan. Kalian jalan-jalannya sampai diarak-arak gitu? Iya. Oh sampai ke istana datang nggak? Cuma ngelewat. Cuma lewat. Ratu nggak ada?
Nggak ada. Nggak ketemu sama Ratu? Nggak. Nggak apa-apa, di sini ketemu Ratu oke. Peringkat ke-8, yaitu peringkat ke-8 dunia berawal dari mimpi. Iya. Nah, di saat kalian dikasih tahu bahwa kalian ini berangkat ke Inggris, itu gimana? Aku pengen tahu. Apa yang ada di pikiran kalian? Ya, Ya, Saya senang bisa menginjak ke London. menginjak ke London. dan bermain di Stadion Wembley. Dan kenalan sama yang lain-lain. Iya. Itu latihannya ini banget nggak sih? Apa namanya, tough banget, maksudnya setiap hari gitu ada latihan atau ada main sama yang lain atau Iya. nggak? Terlalu. Nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering? Iya. Oke, nah kalau ketemu sama anak-anak dari Afrika tuh kalian ngapain aja mainnya selain bola? Tari-tari. Tari-tari. Hah? Nari? Lagu-lagu. Lagu-lagu? Lagu-lagu Afrika? Iya. Bisa nggak? Indonesia. Diajarin? Coba nyanyiin di sini. Lupa. Kalau tariannya, ini kamu bisa ya. Tunggu dulu nih, kamu Sadam. Sadam ini kapten ya? Iya. Oke, kalau Davin? Back. Back. Aduh, nggak ngerti bola aku ya. Back itu apa jadinya, tugasnya ngapain di back itu? Belakang. Di belakang, oh back. Belakang gawang. Belakang gawang. Kok di belakang gawang? Kalau Beckham, ini namanya nama setelah pulang dari Inggris apa gimana nih? Dikasih orang tua namanya Beckham. Dan akhirnya kamu ke Inggris. Ih, orang tuanya tuh feelingnya kuat banget ya. Feelingnya kuat banget gitu loh. Oke, kalau kamu posisinya Striker. striker. Striker itu, coba ajarin aku, striker itu jadi ngapain? Harus cetak gol. Cetak gol. Mencetak gol berapa kali kamu di sana? 5, kalau nggak tahu 6. 5 atau 6? Jago. Aku pengen lihat dong. Aku pengen lihat kamu di sana katanya, oh ini nih foto-fotonya ya. Tadi kita udah lihat tayangannya juga keren banget. Aku pengen lihat, tadi Sadam kamu udah ngasih lihat kamu katanya belajar tarian Afrika. Ayo dong sedikit. Kita kalau ketemu sama orang-orang dari tempat lain kita harus belajar kebudayaan mereka sedikit. Kasih lihat di depan situ, dikit aja. Selain main bola aku pengen tahu. Coba, aku pengen lihat. Sadam. Oh. Nah, gitu kan. Yang ngelatih kalian ini siapa sih? Coach Timo. Coach Timo, galak nggak orangnya Coach Nggak. Timo? Nggak. Serius? Iya. Kalau aku, dia kalau mau latihan gitu harus ada pemanasan gitu. Iya. Iya. Kalian disuruh apa? Push up gitu-gitu nggak? Nggak. Oh latihannya, pemanasannya ngapain sih kalau Stretching. boleh? Hah? Stretching. Oh stretching. Aku takut kalau aku undang ke sini dia disuruh aku stretching nggak ya? Kalian aja deh yang manggil. Yang undang. Coach Timo. Coach Timo. Apa kabar? Baik, terima kasih. Silakan duduk, Coach. Ih, kayaknya Coach ini idolanya anak-anak banget ya. Bener nggak? Coach Timonya galak nggak waktu ngelatih? Ada satu yang bilang galak, siapa yang bilang galak tadi? Kamu sering dimarahin ya sama Coach Timo ya? Gimana nih selama melatih mereka? Gimana kesan-kesannya? Apa yang dilihat dari mereka? Ya, saya ngelihat mereka anak-anak yang spesial ya, karena mereka, saya melihatnya bukan dari hasilnya, mereka bisa mencapai hasil yang luar biasa di atasnya Jerman, Italia, Spanyol ya. Tapi Inggris bener ya. Inggris Tapi juga. saya melihatnya dari usahanya mereka gitu. Jadi mereka they have a dream, tapi mereka juga believe in it gitu. Dan bukan hanya believe in it, tapi mau bekerja keras untuk mencapainya gitu. Dan waktu saya melatih mereka secara taktis, mereka cepat tangkap, jadi menunjukkan anak-anak kita pintar. Iya. Dan target utama saya sama mereka itu gimana caranya mereka main lepas supaya menunjukkan pada dunia anak Indonesia bisa main bola. Waktu ke sana pertama kali, kalau tadi mereka bilang enggak deg-degan karena seru aja gitu. Nah waktu ke sana pertama kali, biasanya kalau anak-anak itu kan kompetitif sekali ya. Maksudnya anak-anak punya perasaan bahwa harus menang, kalau enggak nanti pulang enggak menang gimana gitu. Sempat ada yang kayak gitu enggak? Ya pasti, jadi saya juga kasih pengertian pada orang tua, juga pada semua pihak yang terkait. Kita nggak perlu lagi untuk kasih mereka motivasi yang berlebihan, harus menang. Itu bukan cara memotivasi sebenarnya, itu membuat tekanan. Pressure, Dan mereka sudah punya pressure yang
berlebihan dari diri sendiri mereka gitu. Waktu mereka kalah, waktu lawan Jepang, tinggal 2 menit ya, 0-0 tinggal 2 menit, terus salah satu pemain kena handsball, walaupun sebenarnya bukan handsball, pasif ya. Kalau pasif handsball itu berarti bola ke tangan, bukan tangan ke bola. Oke. Tapi persepsi wasit lain, Pada saat itu. akhirnya terjadi penalti, kemudian kita kalah, anak-anak nangis luar biasa. Jadi Oh, sempat ada sudah, gitu ya. pasti. Jadi kita nggak perlu kasih mereka tekanan lagi, justru harus meredam, memberikan suasana yang enak, melepas beban yang ada pada mereka. Jadi kalau sekarang Coach Timo melihat future of this pesepak bola anak-anak ini gimana nih di dunia? Kayaknya oke ya, kayaknya chance-nya oke. Yang penting adalah itu tadi ya, kerja keras, usaha itu penting. Ya, tapi juga dari sisi mereka harus ada kerja keras, Iya. tapi juga harus dari sisi pelatih, dari sisi kompetisi, dari sisi makanan harus ada, semua itu Harus berkesinambungan gitu, Iya, iya, iya. menunjang. Jadi yang sayang di Indonesia kualitas pelatihnya karena banyak akademi kepelatihan masih belum ada, jarang ada sesi kepelatihan, terus pelatih juga banyak yang tidak mau belajar, tidak mau berkembang, sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita tertinggal pada waktu mereka sudah dewasa, kita tertinggal dengan negara lain. Iya. Itu yang sangat disayangkan. Oke, jadi semua faktor itu harus menunjang, semua lingkungan itu Iya. harus menunjang ya, pelatih, dari keluarga, dari internal dan eksternal juga harus menunjang ya. Iya. Oke, Coach Timo, Indonesia pasti berterima kasih sekali sudah melatih mereka-mereka ini, anak-anak muda ini sehingga bisa menduduki peringkat ke-8 di dunia. Sekarang saya mau undang Ibu Feby, boleh diminum loh, Coach, boleh diminum. Ibu Feby perwakilan dari Aqua, dari Danone ya. Ibu silakan masuk. Hai Ibu, selamat malam. Silakan duduk. Ibu kemarin ikut ke Inggris? Jadi ibu anak-anak. Jadi ibunya anak-anak, gimana jadi ibunya anak-anak selama di sana pengalamannya? Luar biasa. Luar biasa. Tapi kayaknya mereka seru-seru ya. Oh banget. Melihat mereka main ya di sana, rasa haru dan bangga bercampur jadi satu. Kebayang anak-anak kita bawa nama Indonesia. Iya. Terus apalagi waktu di Wembley mereka mainnya luar biasa sekali. Ya udah, ya begitulah. Merinding rasanya. Merinding ya anak-anak ini, tapi aku ngelihatnya juga mereka semangatnya asik banget gitu. Ikut main bola nggak selama di sana? Dilatih nggak? Ikut Sama nyanyi-nyanyi coach? ya. Ikut nyanyi-nyanyi. Jangan-jangan udah bisa juga dance Afrika, tapi aku nggak akan minta Nggak, untuk jangan, dance Afrika. jangan. Enggak. Aku nggak akan. Jadi sebetulnya tujuannya menyelenggarakan DNC ini apa sih tujuan? Jadi sebenarnya di NC ini Utama. sudah lama. Oke. Jadi udah hampir 12 tahun itu global initiative. Jadi our president director globally bilang kira-kira apa sih permainan yang anak-anak dari segala lapisan dari negara manapun bisa bergembira bersama. Jawabannya gampang, Iya. sepak bola. Iya. Gitu. Makanya pada tahun 2000 diadakan, kemudian 2002 Indonesia mulai berpartisipasi. Oke. Dan kebetulan Aqua bagian dari Danone dan kitalah yang menjadi main contributor dan sponsor untuk program ini. Jadi di Iya. Indonesia udah tahun ke-11. Ini sudah tahun ke-11. Iya. Tapi ini sudah berapa kali dari Indonesia berangkat keluar? 11 kali itu. 11 kali Jadi sejak itu. ikut kita selalu Tapi memberangkatkan. Memberangkatkan dan di peringkat ke-8 ini ini Kita apakah prestasi? kita pernah peringkat ke-6 dan Pernah kebetulan ke-6, dari oke. tim yang sama dari Semarang. Oh my god. Jadi Aku ketinggalan banyak banget jadi ya. kakak-kakaknya mereka tahun 2010 kalau saya Tahun nggak salah di 2010. Afrika Selatan. Oh, di Afrika Kita Selatan. pernah ke urutan ke-6, kemudian kita mundur ke 26, kemudian 23, sekarang mereka kembali membawa nama bangsa ke-8. Oke, selamat sekali lagi untuk Garuda Muda Indonesia. Ibu Feby, terima kasih sudah hadir di sini. Coach Timo, terima kasih sudah hadir di sini. Ini ada kaos, nanti kalau besok-besok jalan-jalan lagi, boleh dipakai kaosnya. Nih buat kalian. Oke. Ini buat, ini buat iya, ibu. ini buat ibu dan buat coach. Nanti buat Oke. yang anak-anak aku kasih Oh, ada oke, ini ya. ya. Terima kasih. Dan ada pin juga nanti aku bagiin. Sekali lagi, mereka bisa mencapai peringkat 8 dunia berawal dari mimpi. Jadi Ya. jangan takut Kebalik. untuk bermimpi, itu yang paling penting betul, ya. betul. Jangan kemana-mana, masih ada tamu saya yang lain, jadi tetap bersama saya di Sarasen. Terima kasih, sukses terus.
Saya mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang sudah lama banget saya nggak ketemu, tapi saya ingat waktu saya masih remaja saya ngefans sama dia. Ih, akhirnya aku bisa bilang gitu ya, aku akhirnya bisa bilang aku ngefans sama seseorang dari aku remaja. Karena believe it or not ya, aku nggak lahir langsung ibu-ibu, oke, aku pernah remaja, oke. Sama seperti orang lain, orang sekarang tante-tante sekarang udah tua, no. Aku lahir baik juga, sama seperti orang-orang lain. Dan nanti dia akan perform di sini. Tapi saya mau ngobrol soal kejadian lucu yang terjadi sama dia waktu tadi dia nyampe ke net. Mbak Opi Andaresta. Hai Mbak Sarah, Aku dong Mbak. Mwah. sesama sepuh. Masa sih sesama sepuh? Iya ya. Sepuhan gue tapi. Mbak Opi duduk. Aku pengen nanya. Akhirnya kita ketemu juga setelah sekian lama. Tapi tadi ada kejadian yang